Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan yang berbahagia, masih bersama kami Sukamto Sastrodimedjo atau Pak Toto ya, dalam bingkai Sukamto Sastrodimedjo Channel. Baik, untuk hari ini kita ingin monolog, kita ingin bertafakur, kita ingin mengajak berpikir, kita juga ingin mencoba sharing. Siapa tahu ada sisi positifnya di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang kami cintai, coba kalau kita cermati kehidupan kita. Ada sejarah orang yang hebat. Ya. Dia di zaman keemasan. Apakah ketika dia kaya raya, hartanya dibawa mati? Tidak. Ada orang-orang yang hebat, pangkatnya luar biasa. Tetapi ada batas waktunya. Ketika jabatannya selesai, pangkatnya lepas. Kalau seseorang terhormat karena pangkatnya, berarti ketika tidak punya pangkat menjadi tidak terhormat. Maka kalau terhormat itu jangan karena pangkatnya, karena perilakunya, bosku. Ya, kalau jadi pejabat nanti melanggar aturan, melanggar syariat, melanggar dogma, melanggar regulasi pemerintah, ya sudah. Ketika dia pensiun, ketika tidak pegang jabatan, tamat bosku, tidak akan terhormat. Maka kehormatan seseorang itu tidak ditentukan jabatannya. Bukan karena Pak Camat, Pak Menteri, Pak DPR, bukan. Tapi karena akhlaknya, karena perilakunya. Maka ada sikap bahwa ajini diri soko pakarti. Harga diri seseorang itu dari perilaku dan buah amal. Bukan karena pangkat, bosku. Bukan karena jabatan, bosku. Maka hati-hati. Ya. Juga bukan karena hartanya. Orang kaya belum jaminan sukses. Loh kok bisa? Iya. Apa artinya kaya harta? Kalau kekayaannya nanti itu menjadi kayu bakar yang membakar dirinya. Seperti kisahnya Abu Lahab. Hartanya itu bukan menolong dia, justru menjerumuskan dia. Kenapa begitu? Iya, karena dia memusuhi kebenaran, memusuhi kebaikan. Dia menegakkan kebatilan, bukan menegakkan kebenaran. Maka ciri khas orang yang akhlaknya baik selalu menjaga marwah kebenaran dan kebaikan dan menyingkirkan kebatilan, kedzaliman, kemungkaran. Singkirkan bro, disapu resik bosku. Jangan diberi kesempatan dalam kehidupan kita bosku. Ya. Jadi apa lagi? Yang mau dibakar apa lagi? Ingat bro, awake dhewe lair ceprot ning alam donya. Gak nggawa apa-apa. Karo Gusti Allah paringi nyawa karo raga sak potong. Ketika kita balita, kita minum aja dibantu ibu, pakai nenen. Lemah. Begitu gagah, kemaki bro. Kadang kementus bro. Ya. Mula aja kementus, ndak kaya tikus.
ojo kemaki, ndak kaya kelinci. Gimana? Wajar-wajar saja. Kita syukuri nikmatnya Allah bukan untuk disombongkan. Ya, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk sebuah kebaikan. Maka kita mari fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Ya. Baik, seharusnya kita ada pembelajaran. Duh, dari mana? Iya. Dari kiai-kiai kita. Kadang ada syair. Ketika kita orang meninggal dunia, ya, apa yang dibawa? Tidak bisa bergerak. Ditumpake kereta Jawa, rodane roda manungsa. Cucukane jero guwa, tanpa bantal, tanpa kloso. Ditutupi anjang-anjang, yen wis mati disiram kembang. Ngeri kan? Tanpa bantal, tanpa kloso, cucukane jero guwa. Orang ketika meninggal dunia dimakamkan, bro. Rumahnya bisa 1 hektar. Tetapi ketika mati 2 meter, bosku. Apa yang disombongkan? Apa? Maka kata guru-guru kita, ketika kita jadi jenazah, nama aja nggak dipanggil. Misalnya contoh, namanya contoh misalnya si Fulan, bukan dipanggil si Fulan. Iki jenazahnya wis diruat urung ya, iki jenazahnya dikubur urung loh. Iya, si Fulan gimana ini? Iki si Dadap, si Warupi iki wis dipendem urung iki. Tinggal di rumahnya saja nggak boleh. Naik mobilnya yang mewah pun nggak boleh. Ditumpake kereta Jawa, rodane roda manungsa. Itu dipikul, dipanggul sama manusia, sama temannya, saudaranya. Nah, nggak takut, sudah siap mati. Maka jangan sombong, bosku. Wantongnya kuandel sithik ini meletre kemaki. Kabeh ditantangi, ya. Subhanallah. Jangan, bosku. Ya. Maka ketika kita jadi jenazah, yang mengikuti mayat itu tuh ada 3. Siapa? Keluarganya, harta kekayaannya, dan amal perbuatannya. 3. Ya. Keluarga, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka yang 2 itu kembali pulang, bosku. Apa itu? Keluarganya, hartanya, mobilnya yang ngantar balik. Bojone sing ayu gak melu nyemplung ning kuburan, bosku. Anake sing gagah ya ora wani ngancani. Sendiri. Di kuburan sendiri. Padahal urip ning donya iki glangane nangis mewek wedi. Besok di kuburan itu gak ada listrik, bosku. Gak ono neon, gak ono baterai. Ono kemakin orang jamak gitu. Iya kan? Cucukane jero guwa, tanpa bantal, tanpa kloso. Ngeri gak? Gak ada guling, gak ada kasur yang mendut-mendut. Gak ada bantal. Gelu, bosku.
Itu tanah yang dibuat lingkar itu gelu bantalannya. Subhanallah. Kullun nafsi dha'iqatul maut. Setiap orang bakal mati, bosku. Maka yang tinggal menyertai kita apa? Amal soleh kita, amal perbuatan kita. Maka ziarah kubur itu sebenarnya mengingatkan kematian kita. Yang amat dekat itu apa? Mati, bosku. Kita berpikir istana, berpikir villa, berpikir bisnis, sesok mati, gak ngerti, bosku. Apa yang dimakan apa? Kalau manusia bisa mendeteksi matinya kapan, boleh sombong. Kalau manusia bisa mengerti waktunya kapan dan di mana matinya, boleh kemaki. Gak ngerti, bosku. Ngono mletre ini pol. Karo menungso sak wiyah-wiyah. Duwe jabatan kementus kemaki. Wong cilik, wong rakyat hidak-hidak telake. Jangan begitu, bosku. Betul. Hati-hati. Sehebat apapun Anda, kita bakale bali dadi lemah. Asale saka lemah, balik nang dadi lemah. Tubuh yang dirawat, mandi sauna, dipijeti, di mesik. Nek mati mesik kayak karo lempung, bro. Lempung. Nanti jasad kita dimakan, jasad renik dimakan ulat. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Apa yang dibanggakan? Ketika sukma nyawa kembali kepada Allah. Raga kita yang kita banggakan. Ketika di alam kubur. Ngeset, bosku. Dipangan set, bosku. Astagfirullahaladzim. Ini mengingatkan saya dan mengingatkan teman-teman semuanya. Kalau kita nggak sadar kematian kita, sombong kemaki, kemayu. Betul. Hidup ada ceritanya dan hidup ada akhirnya. Maka bagaimana ini terus? Iya, makanya kehidupan itu ada teladan. Maka kita coba jalankan syariat kita jalankan sholat kita jalankan kebaikan-kebaikan kita. Bahwa manusia diciptakan itu hanya untuk menyembah pada Allah. Ya. Maka jadikanlah bahwa Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh makhluk bumi. Rasulullah adalah panutan umat Islam khususnya yang mengakui keislamannya dan yakin dengan keimanannya. Ya, ada teladan Rasulullah. Sudah kita lakukan aja lah amal-amalan sesuai perintah syariatnya Allah. Maka sebenarnya sesungguhnya orang-orang yang beriman atau mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjuang dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Jadi orang yang mukmin, orang yang beriman itu siapa? Ya berimannya kepada Allah. Dua hal. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, hartanya, jiwanya untuk jihad fisabilillah, untuk berjuang di jalannya Allah, untuk pesan kebaikan, untuk perilaku kemaslahatan. Tidak boleh zalim.
Nah, itu adalah orang-orang yang benar. Benar di dalam pandangan Allah, benar di dalam pandangan manusia. Jadi cukup iman sama Allah dan Rasulnya saat ajarannya. Kemudian potensi harta dan jiwanya untuk potensi kebaikan. Sehingga itu menjadi bekal kita ketika sudah ajal, ketika sudah meninggal. Itu menjadi bekal kehidupan kita. Gitu bosku. Ya. Jadi sederhana hidup ini. Sah-serasah kakean mikir, ora sah kakean sambat, dilakoni. Mati wis wayah-wayah. Udah jalan ya aja ini hidup. Terima beres aja lah qadarullah, ketentuan Allah. Biar Allah lah yang ngatur jalan hidup kita dan keluarga kita. Iya. Kita mau mengatur, sulit. Kita mau mikir, sulit bro. Kadang-kadang gak otai, gak nyandak, malah depresi diri. Udahlah, serahkan sama Allah. Tawakal Allah. Sehingga sudah bilang, la haula wa la quwata illa billah. Itu saja. Jadi, kalau kita merasa iman pada Tuhan, semesta alam ini yang menciptakan Tuhan, lautan yang menciptakan Tuhan, tanah udara yang menciptakan Tuhan. Kalau kita yakin, maka solusinya hanya sederhana. Berjuanglah menegakkan agamanya Allah. Berjuanglah di dalam syariat-syariat Allah. Berjuanglah sesuai dengan petunjuknya Rasulullah. Nggak usah aneh-aneh. Itu saja. Jadi, kalau itu kita lakukan sungguh-sungguh, kehidupan ini akan aman dan damai. Kita akan selamat, diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Iya. Jadi lebih baik kita terus memohon pada Tuhan agar kehidupan kita lebih bermakna, pekerjaan kita bermakna, perusahaan kita bermakna. Diawali dengan basmalah, ini bagian jihad fisabilillah. Diawali dengan basmalah, ini bagian daripada jihad fisabilillah. Maka dawuhnya para kiai, para ulama, pada guru-guru kita, pergi pagi atau sore hari dalam berjuang fisabilillah itu lebih baik dari mendapatkan keuntungan dunia seisinya. Kami ulang. Pergi pagi atau sore dalam berjuang fisabilillah itu lebih baik daripada mendapatkan keuntungan dunia dan seisinya. Lah, apa itu fisabilillah? Jihad fisabilillah itu adalah berjuang atas nama ridha Allah. Berjuang mencari ridhonya Allah. Berjuang membela agamanya Allah. Terus tegakkan panji-panji kebaikan. Terus kibarkan panji-panji kebenaran. Terus kibarkan yang sesuatu yang hak. Tinggalkan yang batil. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar diri keluarga kita selamat. Negara ini juga selamat. Itu lebih mulia daripada emas di Freeport. Itu lebih mulia dari mobil yang mewah. Itu lebih mulia daripada villa, daripada uang kita triliunan. Kenapa? Lebih baik fisabilillah. Gitu Kak. Jadi itulah yang kami maksud bahwa kehidupan ini akan senantiasa hadir dalam diri kita
dan orang-orang di sekitar kita. Ya. Semoga kita menyadari bahwa hidup ini ada akhirnya. Kita akan digiring kepada sebuah kematian. Tetapi ingat, dunia seisinya indah, tapi lebih mulia jihad fisabilillah, membela agamanya Allah. Itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Saya pikir itu kawanku sekedar sharing untuk motivasi religi hari ini bersama Kang Toto atau Sukamto Sastro Nimejo Channel. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang selalu dalam pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf, berkenan untuk bantu channel kami Sukamto Sastro Nimejo Channel. Bahagiamu, bahagia aku, dan bahagia kita bersama sesuai dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.